Hati-hati, men. Mau kemana kau? Ki Selamat? Jago, kenapa kau sudah berada di sini? Sengaja aku mengikuti kau. Apakah kau masih kurang puas ketika Ki Selamat dan bersama-sama saudara bangga yang lain mendatangi makam Malampir? Apakah Malampir mengutus kau untuk mengikuti semua spiritual agar kami dipastikan untuk tewas sebelum Memang. bangga datang? Memang kami diutus oleh guru kami Malampir. Tapi kau Untuk lihat, mengawasi kalian satu persatu. kau lihat Jarwo, tubuh Ki Selamat masih tegak berdiri. Itulah yang aku sampaikan kepada kalian. Ketika berjuang di jalan sebuah kebenaran, berjuang di dalam sebuah kebaikan, mudah-mudahan ridho keselamatan itu akan menyertai kami. Jangan sombong kau. Buktinya kalian tidak bisa menembus pagar goib dari guru kami. Hah? Memang benar, kami belum bisa menembus pagar yang diciptakan dari Mak Lampir. Tapi setidaknya kami sudah berusaha untuk menghentikan pertumpahan darah itu. Jarwo, tidak ada bagusnya pertumpahan darah di muka bumi ini. Lebih baik kalian sadar dan jangan pernah mengikuti Mak Lampir lagi. Karena apa? Apa yang sudah ditanamkan Mak Lampir kepada kalian? Apa? Hanya kemewahan, darah-darah perawan, wanita-wanita cantik. Itu semuanya nanti Jarwo akan kau pertanggungjawabkan di akhir hayat kau. Jarwo, lebih baik kau sadar dan jangan halangi langkah keselamatan. Keselamat akan kembali. Kami tidak peduli, Ki. Yang penting intinya kami tetap selama ada Malampir, kami senang, kami bahagia. Bahkan kami akan diberi ilmu. Ternyata kau sengaja diutus untuk menghalangi langkah Kiselamat pulang ke Padepokan dan memastikan bahwa Kiselamat ini terkapar dimakan dari burung pemakan bangkai di tengah hutan ini. Benar sekali. Bahkan nanti sudah kami persiapkan untuk kalian. Peperangan akan segera terjadi, Ki Selamat. Peperangan. Ya, Kalau peperangan itu memang tidak bisa dihindari, Jarwo, apa boleh buat? Tapi setidaknya kami sudah memperingatkan kepada kalian dan kami tidak ingin mengotori tangan Bang Rey dengan iblis-iblis betina yang kalian datangkan sebagai junjungan kalian. jangan sombong kau, Ki Selamat. Hah, justru itu yang ditunggu-tunggu oleh guru kami adalah Rey. Dan kami harap kalian sebagai curut-curutnya si Rey harus segera menyerah saja. Tidak apa-apa, kau katakan kami curut, kami tikus god, tapi setidaknya kami memiliki akal dan pikiran. Jangan kau kira, ketika aku lelah menghadapi gurumu, aku tidak bisa menemukan kamu juga. Jangan halangi langkahku untuk kembali ke gubukku. Apa kamu dulu? Dan akan ku pastikan kau tidak akan bisa sampai ke gubuk kau. Bahkan gubuk kau nanti akan dihancurkan, Ki Selamat. Jangan sampai kau membakar gubuk Kiselamat. Aku tidak akan tinggal diam, Jarwo. Dan aku pastikan, kalau sampai itu terjadi, pertumpahan darah tidak akan pernah terhindarkan. Ingat itu. Itu yang kami tunggu. Memang pertumpahan darah. Kami mau melihat jasad-jasad kalian bergeletakan di hadapan guru kami Malampir. Jarwo, memang ketika otakmu sudah dicuci dari iblis betina Mak Lampir tersebut, tidak ada lagi orang yang benar di matamu. Semuanya salah. Kebenaran hanya milik kalian. Benar, memang benar. Tapi kalian tidak sadar apa yang kalian lakukan itu menyakiti semua hati orang. Bagaimana Jarwo ketika anak perawannya ditumbalkan dari Mak Lampir hanya untuk memberikan kekuatan kepada kalian? Kami tidak peduli. Yang penting selama guru kami masih ada, tumbal-tumbal akan kami rekrut, akan kami ambil. Baik-baik Kau sejak tidak akan kami pernah ambil. merasakan pedihnya hati seorang ibu ketika anaknya kalian tumbalkan. Ingat itu. Kami tidak peduli. Memang kalian biadab. Jarwo, jangan kau sombong di hadapan Kiselamat. Walaupun tubuh Kiselamat ini lelah, kami tahu Mak Lampir ketika kami memasuki tempatnya ritual, bukan aku tidak tahu. Setiap langkah kami, kekuatan kami dihisap dari iblis-iblis yang ada di situ. Justru itu kami akan cari titik kelemahan kalian, Ki Selamat. Kau ingin mencari titik lemah kami. Kami hanya manusia lemah, manusia bodoh. Tidak ada kesombongan di dalam diri kami. Tidak seperti kalian yang merasa paling benar, paling hebat. Itu sifat iblis, Jarwo. Jika kalian rendah, harusnya kalian tunduk kepada guru kami. Hah? Kami tidak akan pernah tunduk kepada iblis. Ingat itu. Iblis akan kami berantas. Hei, capkan mulutmu. Jangan asal kau bilang-bilang guruku iblis. Apa? Kalau bukan iblis, Ratu. ratu kegelapan kau maksud? Itulah ketika kau sudah dicuci otaknya, Jarwo. Ingat, Jarwo. Ingat.
ketika mak lampir meneteskan satu tetes darah ke ubun-ubun kalian, otak kalian sudah dirasuki dari iblis-iblis, sehingga kalian tidak akan pernah melihat orang itu sebuah kebaikan lagi. Yang ada kebenaran hanya milik kau, Jarwo. Kami tidak peduli. Intinya kami tetap, kalian semua bakor keluarga tunduk kepada kami. Bahkan kemarin Bung Laga pun sempat mendatangi Ki Slamet, memastikan kematian Ki Slamet. Tidak ada kata-kata lain dalam diri kalian, hanya kematian saudara-saudara kami. Jarwo, kami pastikan kematian bukan urusan mak lampir. Ingat itu. Itu keinginan kami. Tapi kematian kalian ada di tangan mak lampir. Dan jangan pernah kau katakan di hadapan Ki Slamet mak lampir sebagai ratu. Dia adalah iblis betina. Bukan iblis, ratu bagi kami. Ratu bagi kalian. Iblis kata Ki Slamet. Jangan kau kira tubuh lemah Ki Slamet bisa kau habis. Jarwo, Makin kau lemah, dengan mudah berarti aku bisa menghabisimu. semakin lemah kau bisa menghabisi. Ingat, Jarwo. Ingat. Lebih baik kita bersaudara. Aku tidak ingin pertempuran atau pertumpahan darah, Jarwo. Bersaudara apanya? Ternyata kau tidak sendiri. Kalian sengaja setelah lebih dulu mendatangi Ki Slamet. Ternyata dia masih jahat saja. Udah kami bilang, Ki Slamet, kami akan mencari kalian. Kami butuh kalian, kemanapun kalian berada. Nanti ketika kami pergi dari padepokan markasnya mak lampir, kalian membagi tugas mengikuti semua saudara-saudara dari bang. Otak kalian memang licik. Mahesa, Sudah tahu kami ini licik, masih ingin melawan kami kau? Hah? apakah kalian kurang puas ketika kami masih hidup di muka bumi ini? Ingatlah Mahesa, kesombongan itu semakin mendekatkanmu pada kehancuran. Tidak ada keabadian di dunia ini, Mahesa. Apalagi kalian sudah menyatakan, mengikrarkan diri kalian bahwa mak lampir adalah junjungan kalian. Itu adalah sebuah kesesatan. Memang malampir junjungan kami. Dan kami tidak akan puas sebelum melihat kalian tewas. Karena kalianlah yang telah menghalang-halangi apa yang kami perbuat. Selamat. Tapi apakah kalian, Mahesa? Jarwo, apakah kalian? Apakah Ki Slamet ini hantu? Ki Slamet masih tegak berdiri di hadapan kalian. Ingat, Ki Slamet tidak akan pernah takut kematian ketika dia berjuang yang menurutnya itu adalah sebuah kebenaran. Aku tetap akan menghentikan dendam mak lampir kepada Bangki Lampung. Ingat itu. Sudahlah Ki Slamet, lebih baik kau bergabung dengan kami. Oh, bergabung mengikuti, Bersama-sama kita menghancurkan ring. benar, bersama-sama menghancurkan. Kau butuh berapa? Akan kusediakan. Sebenarnya aku sedikit tertarik dengan nada bicara. Bagaimana kalau kita bicara baik-baik? Oh, Daripada kau tinggal di hutan, Selamat tinggal di gubuk reot. Udah tidak, Bos? kau bersendang saja tidak? Jadi kan kau tawarkan gepokan uang wanita cantik di hadapan Ki Slamet agar mengikuti mak lampir bersama kalian. Iya. Untuk apa kau hidup susah? Apakah kau boleh mengizinkanku untuk berpikir? Boleh. Berapa lama kau ingin berpergi? Bagaimana kalau 100 tahun? Kau mengira kami kau? Kau kira aku akan mudah ditipu dengan uang dan harta serta wanita? Mimpi kalian, ingat. Kamu nabi kata orang. Spiritual sudah hidup enak sekarang. Ki Slamet, kau apa? Megang uang tidak kau sekarang? Kau lihat, daun ini pun akan runtuh dari tempatnya ketika dia sudah tua. Begitupun manusia, ketika dia sudah tua akan kembali kepada tempatnya sebagai ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Ingat, disitulah kita akan mempertanggungjawabkan, Mahesa, Jarwo, apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Kesombongan kalian sudah melebihi iblis nyata di muka bumi ini. Ingat, Mahesa, Jarwo, iblis diusir dari surga karena kesombongannya dan tidak mau mengakui bahwa makhluk ciptaan lain lebih mulia darinya. Jangan sampai hawa nafsu menguasai jiwa kalian. Sadarlah kalian. Justru di akhir kau tua itu harus menikmati hidup Oh, menikmati hidup. daripada kau hidup susah seperti ini. Bersendal saja tidak kau, makan aja tidak, makan susah. Kau lihat, semakin kaki Ki Slamet ini banyak menginjakkan ke bumi, maka dia akan semakin sehat karena dia menyadari apa yang tertanam di dalam bumi ini sebuah kekuatan yang lahir dari Yang Maha Kuasa. Bagaimana caranya kau makan? Kau tuh. Kau tahu,
rezeki itu hanya sebutir nasi yang masuk ke tenggorokan. Selebihnya itu hanya bonus dari Yang Maha Kuasa. Tidak Pakaian. Dia ada makan singkong. Oh, buah. Tidak ada yang namanya orang hidup itu pakai sebutir nasi. Itulah karena kau tidak pernah bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kau anggap kemewahan ini hanya untuk kemewahan dunia, tapi tidak pernah kau pikirkan kemewahan di akhir hidupmu kelak, di tempat di mana kita akan berada selamanya. Mahesa, hentikan, jangan halangi langkah Ki Slamet. Aku ingin kembali ke tempatku. Kami pastikan kau tidak akan bisa sampai ke gubukmu, Ki Slamet. Tidak akan kau bisa melewati. Ki Slamet tidak akan sampai ke gubuk. Berarti Ki Slamet akan tertanam di tempat ini. Benar. Lagian juga gubuk itu akan kami bakar. Oh, kau ingin membakar gubuk Ki Slamet? Kami musnahkan, termasuk yang punya. Kata-katamu sungguh terlalu tinggi, ingin membakar gubuk Ki Slamet. Ingat, sudah ratusan kali teluh santet yang dikirimkan dari Mak Lampir tidak bisa membakar dan merobohkan gubuk Ki Slamet. Apalagi hanya niat busuk kalian. Akan kami buktikan nanti, Ki Slamet. Jangan. Aku tahu kau berkeliling, kau memantau kekuatan Mak Lampir apakah masih mengikuti kalian. Aku bukan orang bodoh. Kami sudah menjadi iblis. Memang. Nanti kalian. Berarti tidak ada pilihan lain. Iblis harus dimusnahkan di muka bumi. Terserah kau Mahesa, terserah kau Jago. Walaupun aku seorang diri di sini, tidak ada saudara-saudara yang lain. Aku tidak akan pernah menyerah ke hadapan kalian. Ingat itu. Besar sekali nyalimu. Nyaliku sebesar gunung Merapi. Biasa ditempat di hutan, bertemu harimau, ular besar. Bahkan jarang bertemu dengan curut-curut seperti kalian. Memang inilah hutan ini akan jadi tempat persemayamamu nanti. Ingat itu. Memang ini tempat yang asli, tempat di mana Ki Slamet biasa menenangkan diri. Disitulah nanti aku akan kembali. Ingat itu. Tidak seperti kalian, hanya mengikuti Mak Lampir. Kemanapun Mak Lampir, kalian akan ikuti karena kalian menganggap dia adalah junjungan paling tinggi yang bisa memberikan kekuatan kepada kalian. Sudah, minggirlah kalian. Hah? Tidak bisa. Apa-apaan kau mau melewati ini? Hah? Aku ingin kembali ke gubukku. Cium dulu kaki kami. Oh. Baiklah. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Aku akan cium kaki. Aku tahu dua kekuatan iblis yang dititipkan dari Mak Lampir menyertai kalian, sehingga kalian merasa sombong. Memang kami sombong. Sudahlah Mahesa, Jago. Minggir kalian, jangan halangi langkahku. Kami punya segalanya. Mengerti kau? Kalau kalian butuh Bangge dan ingin menyampaikan pesan dari Mak Lampir bahwa dendamnya tidak akan pernah punah, cukup kau sampaikan kepada saya. Nanti Ki Slamet akan sampaikan kepada Bangge. Tapi ingat, sebelum pesan itu disampaikan, nyawa kalian sudah ada di dalam tanah. Bagaimana? Biar kau saja yang menyampaikannya. Kenapa? Kau takut? Karena ini hari terakhir kau. Oh. Ngerti kau? Benar itu. Biar kau yang menemui Bangge menyampaikan bahwa dendam Mak Lampir semakin membara, sementara Ki Slamet akan kau tanam di sini. Iya. Jangan sombong kau Mahesa. Licik kau Mahesa. Sudahlah, Slamet. Aku bukan tulang bayi yang kau anggap bisa kau musnahkan sih Mahesa. Ketika kalian semakin lama menghalangi langkahku, aku tidak akan membiarkan kalian selamat di sini. Kami tidak peduli. Menyerahlah. Aku tidak akan menyerah, Mahesa. Atau kau akan mati di sini. Baik, aku pilih mati berkalang tanah daripada menyerah kepada iblis-iblis seperti kalian. Ingat, aku tidak akan pernah menyerah kepada iblis, termasuk kepada junjunganmu, Mak Lampir. Ratu ke-8 yang kau sampaikan tadi. Jago. Ratu bakal iblis. Dia bakal iblis. Kalianlah yang iblis. Menyerah atau bergabung dengan kami. Dua-duanya tidak akan pernah kupilih. Aku tetap istiqomah di jalan yang kuanggap itu sebuah kebenaran. Jalan lurus yang kuanggap tidak akan pernah aku berbelok mengikuti kata-kata kalian. Itu bagi kau benar. Hah? Bagi kami tidak. Ya itulah sifat manusia. Kebenaran manusia itu hanya sementara.
Karena kebenaran yang hakiki hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak percaya itu. Karena kalian, otak kalian sudah dicuci dari mak lampir. Sudahlah Jarwo, menyingkirlah kalian. Aku tidak ingin bertempur dengan kalian. Apalagi kulihat matahari semakin lama semakin condong ke barat. Aku tahu kalian sengaja mengulur-ulur waktu agar kekuatan mak lampir bisa bertambah di sini mengikuti kalian. Bahkan jika semakin gelap, ilmu kami akan ditambah oleh malampir. Bahkan preong-preongannya akan segera dikirim untuk bisa menghabisimu. Maka dari itu, aku tidak ingin sebelum matahari terbenam, kalian harus sudah lenyap di hadapanku. Coba saja kalau bisa. Ingat, Selamat. Kami tidak akan pernah menyerah. Kau tidak akan menyerah. Aku pun tidak akan pernah menyerah. Rasakan, guru kami tidak bisa diam. Kalian sombong sekali. Ternyata iblis betina itu mengikuti kalian. Dia ingin memutuskan leherku dengan kuku-kuku tajamnya. Sudah kubilang, Ki Selamat. Kami ini tidak sendiri. Bahkan tadi kusampaikan kepada Om, setiap gerakan tangan dari mak lampir hanya simbol kukunya hitam itu hanya beberapa. Tapi ketika dia menyerang, kamu lihat bisa 1 meter, bisa 2 meter, bahkan bisa memutuskan tenggorokan manusia. Makanya jangan macam-macam dengan kami. Aku tidak pernah macam-macam. Aku hanya satu macam. Aku ingin kembali ke gubukku. Menyingkirlah kalian. Gubuk sudah kami bakar. Jangan pernah bermimpi kau membakar gubuk selama. Ingat, kalau itu terjadi, kau orang pertama yang akan aku cari. Silakan Kau saja. mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau lakukan. Menyingkir kalian. Menyingkir dari hadapanku. Jangan halangi langkahku. Ingat Selamat. Datang musuh kami tidak mundur. Kami tidak akan mundur. Aku tinggal beberapa meter lagi menyampai gubuk. Aku tidak tahu kalau kalian sudah lebih dahulu sampai ke gubuk ini. Tidak akan bisa. Akan kami halangi. Kau ingin menghalangi. Bagaimana? Karena aku sudah dekat. Kita bicara baik-baik di sana. Aku tetap menganggap kalian sebagai saudara. Apa yang kau rencanakan, Mesa? Otak licikmu aku tahu. Otak licikmu aku tahu. Kami mau kau anggap sebagai saudara asal kau mengikuti jejak kami. Tunduk kepada aku kami malampir. Apa kita tidak bisa kita bicarakan baik-baik di gubuk Selamat yang mungkin hanya tinggal 10 atau 15 meter lagi. Kita turun. Ya, Hati-hati. kami persilakan kau untuk duduk terakhir kali di gubuk kau ini. Selamat. Terserah kau Gado. Walaupun gubuk ini reot, walaupun di mata kalian hina, tapi ya, apa yang sudah kalian lakukan di sini? Ternyata kalian lebih dahulu sampai di sini. Apa yang sudah kalian lakukan di sini? Kami melakukan ritual dari sini. Kurang ajar. Ternyata Mak Lampir sengaja mengutus kalian untuk memantau keberadaan Selamat. Benar. Oh. Dan ternyata Selamat. Gubuk sudah reot. Kami bakar. Oh, kalau sampai itu terjadi, Ki Selamat tidak akan pernah menyerah. Walaupun sampai di titik penghabisan. Nekat sekali dia. Masih mau nekat. Hah? Sudahlah Ki Selamat. Untuk apa kau tinggal seperti ini? Makanan saja tidak ada. Makanan. Ini semua nikmat Tuhan dari Yang Maha Kuasa. Ini nikmat Tuhan dari Yang Maha Kuasa. Ini bisa semua kita nikmati. Ingat Mahesa, Apa kau nikmati? walaupun tidak ada sebutir nasi pun di sini, dengan sehelai daun pun tubuh kita akan sempurna ketika hati kita ikhlas bahwa itulah rezeki Berarti- yang dititipkan dari Yang Maha Kuasa. Kau sama seperti hewan. Hah, Selamat. Makan dedaunan, hah? Tidak apa-apa. Aku mungkin sama seperti hewan, tapi hewan yang diberikan akal dan pikiran. Tidak seperti kalian, wadak manusia, tapi tidak pernah dititipi akal dan pikiran dari Yang Maha Kuasa. Otak kalian hanya apa yang disampaikan dari Mak Lampir, itu adalah sebuah kebenaran. Memang guru kami adalah nomor 1. Oh. Dialah raja segala-galanya. Raja kegelapan tidak akan pernah abadi di muka bumi ini. Ingat itu. Oh, baiklah, Mahesa.
Kita serang bersama. Kalian memang biadab. Kalian. Sudahlah Ki Slamet, menyerahlah. Aku tidak akan menyerah. Ini tempatku. Lebih baik sampaikan kepada Mak Lampir bahwa Ki Slamet tidak akan pernah mengikuti jejak dari Mak Lampir. Sampaikan kepada Mak Lampir, walaupun kalian sudah mengetahui tempat Ki Slamet ini, Ki Slamet tidak akan pernah mengikuti jejak dari Mak Lampir. Ingat itu. Ingat kau Slamet. Kami tunggu kalian. Kami tunggu keberadaan Ray pun segera. Dan kalian persiapkan peperangan itu akan segera terjadi. Tumpahan darah. Kuburan-kuburan atau makam dan kekapan untuk kalian. Ingat itu. Kurang ajar. Sama kau. Ayo kameramen. Terima kasih kameramen. Lihat, Mahesa dan Jawa tidak mengganggu kau kameramen. Licik sekali Mak Lampir. Ternyata dia mengirimkan orang-orangnya untuk mengejar semua seperti yang menyerang padepokannya tadi. Aki tidak menyangka Mahesa dan Jarwo telah terlebih dahulu sampai ke tempat ini. Dan mungkin dia bertanya-tanya kenapa Ki Slamet belum sampai ke gubuk ini. Aki tadi sengaja menelusuri sungai agar Aki bisa melepaskan aura hitam yang dipancarkan dari Mak Lampir. Karena Aki tahu iblis-iblis yang ada di sekitar situ akan memantau keberadaan orang-orang yang berseberangan dengan Mak Lampir ya. Tapi itulah, ketika iblis menguasai hawa nafsu mereka, mereka tidak akan pernah menganggap pendapat orang lain adalah sebuah kebenaran. Kebenaran hanya milik mereka, kekuatan hanya milik mereka, keabadian hanya milik mereka. Semuanya ada di mereka. Yang lain di hadapan mereka salah apabila tidak mau mengikuti jejak dari Mak Lampir. Tapi aku pastikan kepada para sahabat-sahabat, mudah-mudahan saudara-saudara Bang Re ya, spiritual Bang Re tidak akan pernah terpengaruh dari Mak Lampir. Walaupun pengaruh iblis yang sangat kuat, aku pastikan mudah-mudahan semuanya istiqomah berjuang memberantas iblis nyata di muka bumi ini, termasuk Mak Lampir sekalipun. Ya, kepada para sahabat-sahabat ya, apabila dalam perilaku atau tutur kata Ki Slamet ada yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya, karena Aki ini manusia bodoh, manusia lemah, tempatnya salah, tempatnya hilap. Kebenaran hanya milik Allah, tapi bukan milik Mak Lampir ataupun Mahesa pun jauh. Kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikuti terus perjalanan Ki Slamet dengan cara ketik, komen, like dan subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Ki Slamet yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena Aki yakin subscribe daripada sahabat-sahabat sebagai pengikat tali persaudaraan, tertahunya hati manusia antara Ki Slamet dan para sahabat-sahabat sekalian. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Ki Slamet ya. Jangan pernah ikuti apa yang disampaikan dari Mak Lampir, karena Mak Lampir itu adalah iblis nyata di muka bumi ini. Pesan Ki Slamet yang tidak pernah Aki sampaikan ya, sayangilah kedua orang tua kalian. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Tanpa orang tua kita tidak mungkin pernah ada di muka bumi ini. Maka dari itu muliakanlah kedua orang tua kalian ketika dia masih ada, dan doakan ketika dia sudah tidak ada. Karena Aki yakin doa anak kepada orang tua itu tidak berjarak, akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tegakkan sholat, berbanyak salawat. Mudah-mudahan akan diberkahi di dunia dan akhirat nanti. Karena itulah tujuan kita hidup di muka bumi ini. Oke, tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.